Bagaimana rasanya ketika kamu mati-matian bekerja demi biaya pengobatan anakmu, tapi rahasia terbesar dalam hidupmu justru terbongkar dengan satu kata saja? Di depan ribuan karyawan, di tengah rapat direksi yang tegang, seorang bocah kecil berlari masuk dan memeluk pria paling berkuasa di perusahaan itu sambil berteriak, "Ayah!" Seketika, napas Maya terhenti. Rahasia yang ia simpan selama 5 tahun hancur berantakan dalam sekejap. Apakah ini akhir dari kariernya atau awal dari takdir yang tertunda? Halo Sobat Cerita Senja, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Hari ini kami membawa sebuah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan keajaiban takdir yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, dukung terus channel ini agar kami bisa terus berbagi kisah inspiratif setiap hari dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini. Sudah? Mari kita mulai kisahnya. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut merasakan beban yang menghimpit pundak Sari. Di tangannya, selembar kertas tagihan rumah sakit yang sudah lusuh karena terlalu sering diremas, menunjukkan angka yang bagi Sari hampir mustahil untuk digapai. Di balik kaca ruang perawatan yang dingin, putra sematawayangnya, Dimas, terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Bocah berusia 5 tahun yang biasanya lincah itu kini tampak sangat kecil dan pucat. Kelainan jantung bawaan yang dideritanya telah mencapai titik kritis. Dokter mengatakan, jika operasi besar tidak segera dilakukan dalam 3 bulan ke depan, nyawa Dimas berada di ujung tanduk. Sari menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak boleh menyerah. Sebagai seorang ibu tunggal, ia adalah satu-satunya benteng pertahanan Dimas. Ia telah menjual segala yang ia punya. Perhiasan peninggalan ibunya, motor tua yang biasa ia gunakan untuk bekerja, hingga pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Namun, biaya ratusan juta rupiah untuk operasi jantung bukanlah nominal yang bisa didapatkan dengan hanya menjadi buruh cuci atau pelayan toko. Malam itu, saat Sari sedang membolak-balik koran bekas di sudut ruang tunggu rumah sakit, sebuah iklan lowongan kerja di halaman bisnis menarik perhatiannya. Sebuah perusahaan raksasa, Dirgantara Group, sedang mencari asisten pribadi, PA, untuk sang CEO. Kualifikasinya sangat ketat, namun gaji dan tunjangan yang ditawarkan sangat fantastis. Cukup untuk membiayai operasi Dimas jika ia bisa bekerja di sana selama setahun. Namun, satu nama tertulis di sana, sebagai pemilik perusahaan, Arlan Dirgantara. Jantung Sari seolah berhenti berdetak sesaat. Nama itu adalah luka lama yang ia kubur dalam-dalam selama 5 tahun terakhir. Arlan adalah pria dari masa lalunya. Pria yang pernah mengisi hari-harinya dengan janji manis sebelum sebuah kesalahpahaman besar dan intervensi keluarga Arlan yang sombong memisahkan mereka. Sari pergi membawa rahasia besar di rahimnya, bersumpah untuk tidak pernah muncul lagi di hadapan pria itu. Namun, Sari menatap Dimas dari balik kaca. Wajah putranya itu, garis rahangnya, bentuk hidungnya, adalah cerminan sempurna dari pria yang kini menjadi penguasa bisnis tersebut. "Maafkan ibu, Dimas," bisiknya lirih. "Ibu harus kembali ke masa lalu agar kamu punya masa depan." Keesokan harinya, dengan kemeja putih yang disetrika rapi meski sudah mulai menguning, Sari berdiri di depan gedung pencakar langit milik Dirgantara Group. Ia merasa sangat kecil di tengah hiruk-pikuk orang-orang berpakaian mahal. Di dalam hatinya, ia terus merapalkan doa. Ia tahu resikonya sangat besar. Arlan mungkin akan menghinanya, mengusirnya, atau bahkan lebih buruk dari itu. Namun ego dan rasa malunya sudah mati demi satu tujuan: detak jantung Dimas. Saat namanya dipanggil untuk masuk ke ruang wawancara di lantai paling atas, tangan Sari gemetar hebat. Ia membuka pintu kayu jati yang besar itu dan langsung disambut oleh aura dingin yang memenuhi ruangan. Di balik meja kaca yang luas, duduklah Arlan. Pria itu tampak lebih dewasa, lebih tajam dan jauh lebih dingin dari yang ia ingat. Arlan bahkan tidak mendongak saat Sari masuk. Ia sibuk memeriksa dokumen di depannya. "Duduk,"
Suara Arlan rendah dan berwibawa, namun terasa seperti tusukan es. Sari duduk dengan kaku. Saat itulah, Arlan mendongak untuk melihat siapa calon asisten barunya. Mata mereka bertemu. Ruangan itu seketika menjadi hening, seolah oksigen tersedot keluar. Arlan tersegun, pulpen di tangannya sempat terhenti namun dengan cepat ia menguasai diri. Tatapannya berubah menjadi penuh kebencian dan penghinaan. Sari. Jadi setelah 5 tahun menghilang, kamu berani menampakkan wajahmu di sini hanya untuk mencari pekerjaan. Sindir Arlan dengan senyum miring yang menyakitkan. Sari menelan ludah, menguatkan hatinya. Saya butuh pekerjaan ini, Pak Arlan. Saya akan melakukan apapun. Saya akan bekerja lebih keras dari siapapun. Arlan menyandarkan tubuhnya, menatap Sari dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia tidak tahu tentang Dimas. Ia hanya tahu bahwa wanita yang dulu meninggalkannya kini merendah di hadapannya. Apapun, kamu tahu posisi asistenku berarti kamu harus siap 24 jam untukku. Kamu tidak boleh mengeluh, tidak boleh punya urusan pribadi, dan harus patuh sepenuhnya. Bisakah wanita seperti itu melakukannya? Sari mengangguk mantap, meski hatinya perih. Bisa, saya akan patuh. Di bawah tatapan tajam Arlan, Sari resmi memulai perjalanannya di dalam neraka yang ia pilih sendiri. Ia tidak peduli jika harus menjadi keset bagi Arlan, asalkan setiap sen gajinya bisa membawa Dimas kembali pulang dan berlari di taman lagi. Ia tidak sadar bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar di lorong-lorong gedung mewah ini. Hari-hari pertama Sari bekerja di Dirgantara Group terasa seperti berjalan di atas paku panas. Arlan tidak memberikan masa orientasi yang ramah. Ia langsung melemparkan Sari ke dalam pusaran pekerjaan yang tak masuk akal. Sebagai asisten pribadi, Sari harus tiba di kantor pukul 6 pagi, 1 jam sebelum Arlan datang, dan seringkali baru diperbolehkan pulang saat jarum jam sudah melewati angka 12 malam. Arlan seolah memiliki misi pribadi untuk menghancurkan mental Sari. Di depan karyawan lain, ia tidak segan-segan membentak Sari hanya karena suhu kopi yang dianggapnya kurang pas 1 derajat atau karena ada satu kesalahan pengetikan kecil dalam laporan setebal 100 halaman. Jika kamu tidak kompeten, pintu keluar selalu terbuka, Sari. Jangan bawa standar hidupmu yang rendah ke kantor ini. Ucap Arlan dingin di depan staf divisi pemasaran, membuat wajah Sari memerah menahan malu. Namun, di balik semua makian itu, Sari tetap bertahan. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan mengeluarkan ponselnya dan menatap foto Dimas yang sedang tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. Foto itu adalah jimatnya, kekuatannya untuk tetap tegak meski kakinya gemetar karena terlalu lama berdiri menunggu Arlan dalam rapat-rapat yang membosankan. Suatu malam, badai melanda Jakarta. Kantor sudah sepi, hanya menyisakan lampu di lantai paling atas. Arlan masih berkutat dengan dokumen merger perusahaan, sementara Sari duduk di meja luar, menahan kantuk dan perut yang keroncongan karena belum sempat makan siang. Tiba-tiba, telepon internal berdering. "Masuk ke ruangan saya, sekarang." Perintah Arlan singkat. Saat Sari masuk, ia melihat Arlan sedang memijat pelipisnya. Pria itu tampak kelelahan, namun matanya tetap tajam saat menatap Sari. "Aku butuh data perbandingan saham dari 5 tahun lalu. Cari di gudang arsip di lantai bawah sekarang juga. Saya butuh dalam 30 menit. Sari tertegun. Gudang itu gelap, berdebu dan sistem digitalnya sedang diperbaiki. Mencari dokumen fisik di sana dalam waktu singkat adalah hal yang mustahil. Tapi Pak, gudang itu sangat luas dan... Tadi kamu bilang akan melakukan apapun, bukan? Atau itu hanya bualan agar aku kasihan?" Potong Arlan dengan nada meremehkan. Tanpa membantah lagi, Sari turun ke gudang. Di sana, ia berjibaku dengan debu yang membuat nafasnya sesak. Ia memanjat tangga besi, membongkar tumpukan boks berat, hingga jari-jarinya tergores inggiran kertas yang tajam. Saat ia akhirnya menemukan dokumen itu, tubuhnya sudah kotor oleh debu dan peluhnya bercucuran. Ketika ia kembali ke ruangan Arlan, ia menemukan pria itu sedang menatap jendela besar yang menampilkan kelap-kelip lampu kota. Sari meletakkan dokumen itu di meja.
Arlan berbalik dan tertegun sejenak melihat penampilan Sari yang berantakan. Ada kilatan rasa bersalah di mata Arlan, namun dengan cepat ia menutupinya dengan keangkuhan. Taruh di situ, kamu boleh pulang. Tapi ingat, jam 6 pagi besok saya mau jadwal kunjungan ke proyek sudah ada di meja saya, ujar Arlan tanpa menatapnya. Sari mengangguk lemah. Baik pak, permisi. Saat Sari berbalik, Arlan tanpa sadar memperhatikan langkah wanita itu yang tampak goyah. Ia sebenarnya membenci kenyataan bahwa Sari masih memiliki daya tahan yang luar biasa. Ia ingin Sari memohon. Ia ingin Sari menangis dan mengakui mengapa dia pergi dulu. Namun yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang tampak sangat putus asa, namun memiliki tekad baja. Arlan tidak tahu bahwa setiap kali Sari pulang larut malam, wanita itu tidak langsung beristirahat. Ia akan pergi ke rumah sakit, duduk di samping tempat tidur Dimas, membisikkan cerita tentang hari itu, dan mengusap tangan kecil putranya hingga fajar menyingsing. Sari tidak tahu bahwa Arlan mulai memperhatikan Sari melalui kamera CCTV kantor, melihat bagaimana Sari seringkali melewatkan jam makan hanya untuk menyelesaikan tugas tambahan darinya, dan bagaimana Sari selalu memegang liontin kecil di lehernya yang berisi foto Dimas saat sedang merasa tertekan. Kebencian Arlan mulai bercampur dengan rasa penasaran yang menyiksa. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan, Sari? Mengapa kamu seolah-olah sedang bertaruh nyawa hanya untuk pekerjaan ini? Batin Arlan. Tanpa mereka sadari, dinding pemisah yang dibangun Arlan mulai menunjukkan retakan kecil, tepat sebelum badai yang sebenarnya akan datang di bab selanjutnya. 2 minggu berlalu, dan suasana di lantai 40 gedung Dirgantara Group terasa semakin mencekam bagi Sari. Tekanan kerja dari Arlan tidak berkurang sedikit pun, sementara kondisi Dimas di rumah sakit terus menurun. Dokter jantung yang menangani Dimas sudah memberikan peringatan terakhir. Sari, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Katup jantungnya semakin melemah. Jika minggu depan biaya operasi belum dibayar, saya khawatir tubuh kecilnya tidak akan sanggup lagi bertahan. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Sari seperti lonceng kematian. Pagi itu, saat ia baru saja duduk di mejanya, ponselnya bergetar hebat. Itu dari suster penjaga Dimas. Mbak Sari, maaf sekali, saya harus pulang ke kampung sekarang. Ibu saya kritis. Saya sudah menitipkan Dimas ke bagian administrasi, tapi mereka bilang tidak bisa menjaga anak kecil di ruang tunggu umum lebih dari 1 jam. Dunia Sari terasa berputar. Ia tidak mungkin meninggalkan kantor. Hari ini adalah rapat penentuan proyek energi senilai triliunan rupiah. Arlan sudah memperingatkan. Hari ini, jangan ada satu kesalahan pun. Jika kamu menghilang 1 detik saja tanpa seizinku, kemasi barang-barangmu. Dalam keputusasaan yang luar biasa, Sari mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Ia memesan taksi online khusus dan meminta perawat membantu Dimas menuju kantornya. Hanya 3 jam, bisik Sari pada dirinya sendiri sambil menggenggam tangan yang gemetar. Hanya sampai rapat selesai. Pukul 11 siang, seorang bocah kecil dengan jaket hoodie kebesaran dan masker menutupi wajahnya tiba di lobi. Sari menjemputnya dengan sembunyi-sembunyi melalui lift barang. Wajah Dimas tampak pucat pasi. Bibirnya sedikit membiru, namun ia tetap berusaha tersenyum saat melihat ibunya. Ibu, kenapa kita ke sini? Dimas mau tidur, rintihnya pelan. Sabar ya sayang, sebentar saja. Dimas tidur di ruangan ini ya, jangan keluar, jangan berisik. Di sini banyak monster galak. Canda Sari dengan air mata yang ia tahan di pelupuk mata. Ia menyembunyikan Dimas di ruang istirahat kecil di belakang meja kerjanya, sebuah bilik sempit tempat asisten biasanya menyimpan jas cadangan atau beristirahat sejenak. Rapat dimulai. Haula utama Dirgantara Group dipenuhi pria-pria berjas mahal. Arlan duduk di kursi tengah. Auranya begitu mendominasi. Seperti raja yang siap menelan siapa saja yang melakukan kesalahan. Sari berdiri tepat di belakangnya, memegang tablet dan tumpukan dokumen. Setiap 5 menit, ia melirik ponselnya memantau kamera bayi yang ia pasang secara tersembunyi di ruangan tempat Dimas berbaring. 1 jam pertama berjalan lancar, namun takdir berkata lain.
Dimas terbangun karena rasa haus yang hebat, efek samping dari obat jantung yang ia minum. Ia mencari botol airnya, namun botol itu jatuh dan menggelinding ke bawah lemari arsip yang berat. Ia mencoba meraihnya, tapi napasnya mulai terasa pendek. Rasa panik mulai menyerang bocah kecil itu. Ruangan yang asing, gelap dan sempit itu tiba-tiba terasa seperti penjara. "Ibu, ibu," panggil Dimas pelan, suaranya kecil tertelan oleh suara AC gedung yang menderu. Karena takut dan sesak, Dimas mendorong pintu ruang istirahat yang ternyata tidak terkunci rapat. Ia berjalan keluar dengan langkah gontai melewati meja kerja Sari yang kosong dan menuju ke arah suara keramaian yang ia dengar dari balik pintu kayu besar di ujung lorong. Ia mengira ibunya ada di sana. Di dalam aula rapat, Arlan sedang menyampaikan pidato penutup yang sangat krusial. Keuntungan adalah prioritas, tapi integritas adalah... Celek! Pintu aula terbuka, sedikit. Cahaya dari lorong masuk ke dalam ruangan yang remang-remang karena presentasi proyektor. Semua kepala menoleh. Seorang bocah kecil dengan langkah yang tidak stabil dan tangan kecil yang memegangi dadanya tiba di tengah-tengah rapat direksi. Sari yang sedang berdiri di sisi panggung merasa jantungnya berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya dingin seketika. Ia melihat Dimas, putranya, rahasianya, hidupnya kini berdiri di depan semua orang, di depan Arlan. Lampu proyektor yang terang menyorot tepat ke arah Dimas, membuat bayangan bocah itu jatuh panjang di atas karpet merah. Arlan berhenti bicara. Matanya yang tajam kini membelalak. Ia melihat wajah itu, mata yang sama dengannya, bentuk bibir yang sama, dan sorot mata yang penuh penderitaan. Di titik itulah, semua kesombongan Arlan hancur lebur. Ia menyadari, satu hal, wanita yang ia siksa selama ini bukan hanya sekedar mantan kekasih, tapi umu dari anaknya yang sedang bertaruh nyawa. Aula besar itu seketika berubah menjadi sunyi senyap, seolah-olah waktu berhenti berputar. Ratusan pasang mata dari jajaran direksi dan investor papan atas tertuju pada sosok kecil yang berdiri di tengah karpet merah mewah tersebut. Dimas, dengan wajahnya yang pucat dan napas yang sedikit tersengal, menatap Arlan yang berdiri mematung di balik podium kayu jati. Sari merasa dunianya runtuh. Seluruh persendiannya lemas. Ia ingin berteriak, ingin berlari merengkuh Dimas dan membawanya pergi sejauh mungkin dari sana. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ketakutan terbesar dalam hidupnya kini menjadi kenyataan di bawah lampu kristal yang berkilauan. Dimas mengambil langkah kecil lagi, mendekat ke arah Arlan. Keheningan itu pecah ketika seorang petugas keamanan masuk untuk mencoba mengamankan bocah itu. Namun Arlan mengangkat tangannya, sebuah isyarat perintah yang tegas agar jangan ada yang menyentuh anak itu. Arlan menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. Di mata bocah itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Garis rambut, bentuk mata yang tajam namun dalam, hingga cara bocah itu berdiri. Ada getaran aneh yang menjalar di dada Arlan, sebuah rasa hangat yang belum pernah ia rasakan selama 30 tahun hidupnya. "Dimas," bisik Sari dari sudut ruangan, namun suaranya terlalu lemah untuk terdengar. Tiba-tiba, Dimas mengulurkan tangannya yang kecil ke arah Arlan. Senyum tipis muncul di wajah pucatnya. Dengan suara yang jernih namun bergetar, ia mengucapkan satu kata yang membuat seluruh orang di ruangan itu tersentak seolah tersengat listrik. "Ayah!" Kata itu menggema, memantul di dinding-dinding aula yang megah. "Ayah, ini Dimas. Ibu bilang kalau Dimas berani, ayah akan datang jemput Dimas." Arlan seolah dihantam godam besar tepat di dadanya. Dunianya berguncang. Ia menatap Sari yang kini sudah terduduk lemas di lantai, air mata mengalir deras di pipi wanita itu. Rahasia yang selama ini disimpan rapat kini meledak di depan matanya. Arlan kembali menatap Dimas, lalu melihat gelang pasien di tangan anaknya yang bertuliskan Dimas Dirgantara. Nama yang diberikan Sari dengan harapan suatu saat takdir akan menyatukan mereka. Kemarahan Arlan yang selama ini ia pelihara terhadap Sari mendadak menguap, berganti dengan rasa bersalah yang menghujam jantungnya. Ia menyadari sekarang mengapa Sari bekerja seperti orang gila, mengapa ia rela dihina, dan mengapa ia selalu tampak ketakutan. Semua itu demi anak ini.
demi darah dagingnya yang ia telantarkan tanpa ia ketahui. Tanpa mempedulikan tatapan bingung dan bisik-bisik skandal dari para pemegang saham, Arlan melangkah turun dari podium. Pria yang dikenal sebagai macan bisnis yang tak punya hati itu, kini berlutut di atas karpet, menyamakan tingginya dengan bocah kecil tersebut. "Dimas?" Suara Arlan serak, penuh dengan emosi yang tertahan. Dimas mengangguk kecil, lalu tanpa ragu menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Arlan. Tubuh kecil itu terasa panas karena demam, membuat Arlan panik. "Ayah, dada Dimas sakit lagi," rintihnya pelan sebelum kesadarannya mulai menurun. "Sari!" teriak Arlan dengan suara menggelegar, memanggil nama asistennya, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai pria yang sedang hancur melihat putranya. Sari berlari menghampiri mereka, bersimpuh di samping Arlan sambil terisak. "Maafkan aku, Arlan, maafkan aku. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Aku tidak butuh apa-apa darimu. Aku hanya butuh anakku hidup." Arlan menatap Sari dengan tatapan yang kini penuh dengan perlindungan. Ia menggendong Dimas dengan sangat hati-hati, seolah bocah itu kaca yang mudah retak. Ia berdiri tegak, menghadap ke arah para petinggi perusahaan yang masih terpaku. "Rapat ini selesai," ucap Arlan, dingin namun tegas. "Siapkan mobil di depan, sekarang. Dan siapapun yang berani membocorkan kejadian hari ini ke media, aku pastikan kalian tidak akan punya masa depan di industri ini." Arlan berjalan keluar aula dengan langkah lebar, menggendong Dimas di dadanya, sementara tangannya yang lain merangkul bahu Sari yang masih gemetar hebat. Di koridor kantor yang dingin, untuk pertama kali setelah 5 tahun, mereka berjalan sebagai sebuah keluarga, menuju perjuangan hidup dan mati yang sesungguhnya di rumah sakit. Lampu sirena ambulans membelah kemacetan Jakarta dengan raungan yang memekakkan telinga. Di dalamnya, Arlan tidak melepaskan genggaman tangannya dari tangan kecil Dimas yang terasa dingin. Di sisi lain, Sari terus terisak, membisikkan doa-doa yang tak putus. Arlan, sang CEO yang biasanya hanya peduli pada angka dan profit, kini terlihat hancur. Ia menatap wajah Sari dengan penuh penyesalan. "Kenapa, Sari? Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya padaku?" tanyanya dengan suara parau. Sari menggeleng lemah. "Keluargamu mengusirku, Arlan. Mereka bilang aku hanya sampah yang ingin menguras hartamu. Aku tidak ingin Dimas dianggap sebagai beban atau alat pemeras. Aku ingin dia hidup dengan bangga walau tanpa seorang ayah." Mendengar itu, Arlan merasa seperti ditampar kenyataan pahit. Selama ini, ia menganggap Sari pergi karena mengkhianatinya. Padahal, wanitanya sedang berjuang sendirian menyelamatkan nyawa darah dagingnya. Begitu tiba di rumah sakit, Arlan langsung mengambil alih kendali. Ia memanggil tim bedah jantung terbaik di negeri ini. "Lakukan apa saja, gunakan seluruh sumber daya yang aku punya. Selamatkan putraku," terangnya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Operasi berlangsung selama 8 jam yang menyiksa. Arlan dan Sari duduk berdampingan di ruang tunggu, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan hanya beberapa jam yang lalu. Arlan melepas jas mahalnya, melonggarkan dasi, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membiarkan sisi manusianya terlihat. Ia merangkul bahu Sari, memberikan kekuatan yang selama ini hilang dari hidup wanita itu. Saat lampu ruang operasi berubah hijau, dokter keluar dengan wajah lelah namun tersenyum. Operasinya sukses. Dimas adalah pejuang yang kuat. Dia sudah melewati masa kritisnya. Tangis Sari pecah, namun kali ini adalah tangis lega. Arlan memeluknya erat, mencium keningnya dengan penuh ketulusan. "Aku tidak akan membiarkan kalian pergi lagi. Tidak akan pernah," bisik Arlan tegas. 1 bulan kemudian, suasana di gedung Dirgantara Group berubah drastis. Tidak ada lagi suasana kaku yang mencekam. Arlan masih tetap tegas, namun ia bukan lagi pria dingin yang tanpa perasaan. Di ruang kantornya yang luas, kini terdapat sebuah sudut kecil yang penuh dengan mainan robot dan buku gambar. Sari bukan lagi sekedar asisten pribadi. Ia kini adalah calon istri dari sang pemilik perusahaan. Namun yang paling mengharukan adalah setiap sore, sebelum jam kantor berakhir, seorang bocah laki-laki yang pipinya sudah mulai merona merah akan berlari masuk ke ruangan Arlan tanpa perlu mengetuk pintu.
"Ayah, ayo pulang. Ibu sudah menunggu di mobil," seru Dimas dengan semangat. Arlan akan menutup laptopnya, menggendong Dimas ke pundaknya, dan keluar melewati koridor kantor dengan bangga. Para karyawan membungkuk hormat, bukan karena takut, melainkan karena kagum melihat perubahan sang CEO. Rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh Sari bukan lagi menjadi aib, melainkan jembatan yang menyatukan kembali cinta yang sempat hancur. Arlan menyadari bahwa kekayaan sejatinya bukan terletak pada saham atau aset perusahaan, melainkan pada tawa anak laki-lakinya dan senyum wanita yang tak pernah menyerah pada takdir. Kisah Sari, Arlan, dan Dimas mengajarkan kita bahwa kejujuran dan pengorbanan adalah pondasi terkuat dalam sebuah hubungan. Jangan pernah memandang rendah perjuangan seseorang, karena kita tidak pernah tahu beban berat apa yang sedang mereka pikul di pundaknya. Bagi setiap ibu di luar sana yang sedang berjuang sendirian demi anaknya, ingatlah bahwa kasih sayang tulusmu adalah keajaiban yang nyata. Badai pasti berlalu, dan pelangi akan muncul bagi mereka yang tetap setia pada kasih sayang. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa share video ini ke orang-orang tersayang. Tuliskan di kolom komentar, apa bagian paling mengharukan menurut kalian. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih. Sampai jumpa di video kisah inspiratif selanjutnya.